Perkenalkan, saya Siti Nurwina dari SMA Negeri 2 Sinjai, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sinjai. Kali ini pada kegiatan pra-observasi saya ditemani oleh rekan kerja saya, Ibu Megawati Kasim. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Beliau adalah guru mata pelajaran TIK. Baik, Bu. Jadi pada kegiatan pra-observasi ini saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan pra-observasi itu gunanya adalah untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, adapun tujuan dari observasi di kelas tidak lain adalah untuk mengetahui dan mengamati pembelajaran yang dilakukan di kelas. Namun sebelumnya saya akan mengadakan pra-observasi. Jadi dengan adanya kegiatan pra-observasi ini itu menuntun kita untuk lebih siap dan lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nanti. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, tujuan apa yang Ibu ingin capai di dalam pembelajaran pada saat observasi kelas? Baik, Bu. Adapun di sini sesuai dengan rancangan pembelajaran saya ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami konsep tumpukan atau stack dan antrian atau queue. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menganalisis penerapan tumpukan atau stack dan antrian atau queue dalam berbagai situasi. Kemudian yang ketiga menerapkan konsep tumpukan atau stack dan antrian atau queue dalam menyelesaikan persoalan sederhana. Oke, baik Bu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat pelaksanaan observasi. Oke. Nah, sekarang area apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu pada saat pelaksanaan pembelajaran? Nah, di sini ada 2 pengembangannya. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan di sini kita melihat peserta didik bagaimana dia bisa membedakan konsep tumpukan atau stack dan antrian atau queue. Kemudian aspek yang kedua yaitu keterampilan. Nah, di sini bagaimana peserta didik itu bisa membedakan konsep tumpukan dan antrian dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, Bu. Oke, baik Bu. Kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu susun? Ini berkenan dengan strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan pada saat observasi kelas. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL atau Problem Basic Learning dengan pembelajaran yang berbasis masalah. Kemudian metode yang saya gunakan diskusi kelompok dan tanya jawab. Bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan? Media yang saya gunakan yaitu LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Kira-kira kapan pelaksanaannya, Bu? Insya Allah tanggal 11 September 2024 itu bertepatan hari Rabu, Bu. Oh, hari Rabu. Di kelas mana, Bu? Di kelas 10-7, Bu. Jam ke 9-10. Oke. Jadi baik Bu, jadi nanti pada saat observasi saya akan masuk di kelas pada hari Rabu di kelas 10.7 jam ke 9.10. Oke. Baik, jadi pada kegiatan selanjutnya, pada kegiatan observasi kelas, saya akan masuk dan mengamati pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Yang saya dapatkan ini kita kan nantinya akan diobservasi, jadi mulai sekarang kita melakukan persiapan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan apa yang ingin dicapai oleh Ibu secara maksimal nantinya. Mungkin di sini juga saya perlu membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan nantinya, seperti itu. Apakah masih ada yang mau disiapkan?
media pembelajarannya perlu juga saya siapkan sebelumnya, Bu. Oke, baik Bu. Jadi saya kira Ibu sudah siap untuk melaksanakan Insyaallah, observasi kelas. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di sini Bu. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas di hari Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Mana ketua kelasnya? Ya, silakan dipimpin doanya, Nak. Marilah kita baca doa sebelum belajar. Salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Dengan namanya ya, Ibu absen dulu. Siti. Nah, iya, Ini Anastasia, adikku Adnan Fawas, Almira Pratama, Amalia, Ardiansyah, Ashraf Rizal, Rizky Aprilia, Farhan Ibnu Sultan, hadir Bu. Ferdiansyah, Hadir Bu. Risa Fatira, Petra, Hanum Sabila, Eki Kurniawan, Intan Kurnia, Rizka, Muhammad Nur Dimansyah, Benar Bu. Ibu. Meisa Nabila, Muhammad Khairul Azam, Hadir Bu. Muhammad Zakir Yansyah, Muhammad Aidil Hadir Saputra, Bu. Muhammad Arif, Muhammad Audi Akbar, Murniati, Naila Fadila, Marsyanda, Saskia Aulia, Sherly Ferawati, Sri Wahini, Suci Anggraini, Tiara Ramadhani, mana Tiara? Rismayanti, Winda. Oke, jadi ada salah satu teman kalian yang tidak hadir karena sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan segera sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Amin. Dan ini selebihnya ada yang bolos juga. Dan dia bisa masuk ke kelas belajar seperti kalian ya. Oke. Nah sekarang adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan ditulis ya. Kami bilang ini.
Memahami konsep. Sudah? Oke, sudah ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu memahami konsep tumpukan atau stack dan antrian atau queue. Kemudian yang kedua menganalisis penerapan tumpukan atau stack dan antrian atau queue dalam berbagai situasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menerapkan konsep stack atau tumpukan dan antrian atau queue dalam menyelesaikan masalah sederhana. Nah, masih ada yang ingat materi kita pada minggu lalu? Apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan secara efisien mengenai komputasional yang mengandung struktur data. Itu tujuan pembelajaran. Nah, jadi materinya intinya apa? Satu Apa materinya minggu lalu? Coba diingat kembali apa yang kita pelajari pada minggu lalu. Pengurutan. Baik, pengurutan atau sorting. Nah, itu kata lain daripada pengurutan itu sorting. Nah, kemudian kenapa tidak pakai baju sekolah, Nak? Mana baju sekolah, Kak? Silakan dipakai baru masuk. Oke, jadi misalnya begini ya, dalam kehidupan sehari-hari mungkin anak-anakku sekalian pernah berkunjung ke rumah sakit atau puskesmas ya? Pernah. Oke, nah ketika kalian tiba di rumah sakit, kalian menyerahkan kartu BPJS atau kartu kesehatan ke loket atau ke petugas. Nah, kemudian kalian diberikan nomor antrian. Nah, kemudian kalian dipersilakan untuk duduk dan mengantri sambil menunggu dokter ya, seperti itu. Nah, kemudian datang lagi pasien, begitu lagi langkah yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang lain setelah kita ya, seperti itu. Nah, begitu banyak pasien setelah kita, kira-kira kalau misalnya orang yang pertama sebentar dipanggil adalah orang yang terakhir, apakah adil atau tidak? Tidak. Nah, mengapa demikian? Oke, kalau begitu mari kita mempelajari tentang perbedaan konsep tumpukan dan antrian. Nah, misalnya di sini Ibu akan melakukan ilustrasi ya. Misalnya kalian telah mengerjakan tugas ya. Kemudian kalian mengumpulkan tugasnya di depan, dimulai dari urutan sebelah kanan, silakan dikumpul tugasnya di depan. Silakan disimpan bukunya.
dari mana tadi Meng? Sudah makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa yang bisa simpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Silakan kelompok Belmurius, sempat ada yang mau mewakili menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan. Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini, antrian atau pada metode ini objek disimpan dalam metode penyimpanan yang berupa sebuah antrian, sehingga objek yang pertama atau lebih dulu datang juga akan lebih dulu keluar atau selesai, layaknya sebuah antrian di loker, pintu masuk dan lain-lain. Prinsip ini disebut prinsip FIFO. Selanjutnya tumpukan atau stack. Pada metode ini objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan, misal tumpukan piring. Dengan demikian, objek yang pertama atau lebih dulu disimpan justru akan menjadi yang terakhir keluar. Prinsip ini disebut juga LIFO atau last in first. Oke. Terima kasih untuk kelompok Merkurius. Dia dapat menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi pada prinsipnya itu antrian dan tumpukan pasti ada perbedaannya. Jadi yang jelasnya prinsipnya bisa dibedakan mana LIFO dan FIFO. Itu saja. Kalau sudah paham itu berarti sudah bisa dibedakan. Nah, selanjutnya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Jika kalian akan memberikan bintang pada proses pembelajaran hari ini, rentang 1 sampai 5, kalian memberikan bintang berapa? 5. Tepuk tangan. Pembelajaran hari ini, materi yang akan kita pelajari pada minggu depan yaitu teknologi informasi dan komunikasi mengenai integrasi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlina, guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Sinjai, Kabupaten Sinjai. Kali ini pada kegiatan pasca observasi saya ditemani oleh Ibu Megawati Kasim. Beliau adalah guru TIK di SMA Negeri 2 Sinjai, meskipun latarnya juga adalah fisika. Kemudian didampingi oleh Bapak pengajar praktek, Bapak Iwan Amir SPD. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, insyaallah. Baik, Bu. Jadi setelah melakukan observasi, maka pada pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Baik, Bu, menurut saya perasaan saya awalnya sangat tegang, dan seiring berjalannya pembelajaran di kelas setelah diobservasi itu, alhamdulillah perasaan saya sangat lega meskipun masih banyak kekurangan, Bu. Seperti itu. Alhamdulillah. Bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu kembangkan di dalam kelas? Apakah sudah sesuai dengan harapan? Baik, Bu, area pengembangan yang saya kembangkan ada dua, ada aspek pengetahuan dan keterampilan, dan menurut rancangan mau belajar saya, Bu, itu sudah sesuai menurut saya, Bu, karena sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Apakah ada tantangan dan hambatan yang Ibu hadapi? Menurut saya ada beberapa tantangan yang saya hadapi di kelas, Bu, termasuk itu peserta didik masih ada yang kurang memahami materi yang saya ajarkan atau konsep antara tumpukan dan antrian. Dia sulit membedakan mana antrian dan mana tumpukan, seperti itu. Lalu bagaimana Ibu mengatasi permasalahan ini? Dengan memberikan analogi sederhana, misalnya saya memberikan contoh-contoh yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada konsep tumpukan, misalnya saya memberikan contoh tumpukan buku, kemudian tumpukan piring, kemudian pada contoh antrian, misalnya saya memberikan contoh antrian di rumah sakit, kemudian antrian pada saat kita berbelanja di supermarket, seperti itu, Bu. Jadi anak-anak mudah memahami konsep-konsep itu, bisa membedakan mana antrian dan mana tumpukan, seperti itu, Bu. Lalu bagaimana Ibu melakukan perubahan di kelas? Cara yang saya lakukan, insya Allah ke depannya hal-hal atau yang masih kurang menurut saya akan belajar semaksimal mungkin, atau dengan persediaan secara maksimal, seperti itu mungkin. Kapan Ibu bisa melakukan perubahan ini? Insya Allah pertemuan selanjutnya saya akan semaksimal mungkin kepada peserta didik melakukan pembelajaran di kelas, seperti itu. Baik, Bu, saya kira itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatannya dan kehadirannya di pasca observasi ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak pengajar praktek untuk hadir. Selanjutnya bagaimana tanggapan Bapak pengajar praktek? Oke, baik. Terima kasih Bu Nurlina, Bu Mega. Alhamdulillah, percakapan yang sangat luar biasa ya, Masya Allah. Nah, sebelum saya mengevaluasi atau refleksi kegiatan praktek coaching kita ini,
saya ingin mengingatkan terkait dengan 3 prinsip coaching. Ya, masih ingat Bu ya? 3 prinsip coaching itu ada yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, untuk kemitraan itu ada 2 kriterianya. Yang pertama, tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Kemudian kriteria kedua, tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran atau berbagi pengalaman. Nah, untuk kriteria proses kreatif itu ada 3. Yang pertama, percakapan 2 arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Kemudian yang kedua, mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Ya. Dan yang ketiga itu, pertanyaan digunakan merupakan pertanyaan yang menggali, artinya yang terbuka ya, yang bisa mengembangkan jawaban-jawaban dari si coach tadi. Kemudian prinsip coaching yang ketiga, menghasilkan potensi. Ada 3 kriteria juga. Percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Jadi jelas tindak lanjutnya teman kita ini apa yang dia mau lakukan. Kemudian tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat. Jadi rekan sejawat yang punya ya itu. Yang kemudian yang ke-8, percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Ya. Oke. Nah, jadi evaluasi tadi percakapan itu, kalau saya lihat itu secara alur tirta, tujuan sampai tanggung jawab alhamdulillah sudah nampak luar biasa. Tapi mungkin sedikit pada prinsip coaching, ya, pada prinsip coaching tadi ini Bu Melina mungkin juga merasakan, tapi ini adalah pembelajaran untuk kita semua. Di prinsip coaching memaksimalkan potensi itu pada poin 8 ataupun 3 untuk kriteria prinsip potensi itu, percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Ini yang masih kita kembangkan ke depan. Jadi maksudnya di sini bagian seperti ini. Ini di saat kita coaching itu kan kita menggunakan kalimat-kalimat yang menggali. Ya. Kemudian dengan asyiknya ini, si coach ini akhirnya menemukan sendiri istilahnya solusi untuk masalah yang dihadapi. Nah, di saat itu maka kita sebagai coach itu meminta apa kira-kira kesimpulan yang tidak bisa ibu ambil dari percakapan kita ini. Ya, akhirnya si coach atau rekan kerja itu akan menyimpulkan sendiri apa yang dia dapatkan. Ini masuk dari poin 8 tadi. Nah, ini insyaallah kedepannya menjadi pelajaran untuk kita semua, jadi informasi untuk kita semua. Nah, mungkin itu ya insyaallah pasti secara keseluruhan Bu, alhamdulillah coaching pasca observasi ini saya anggap berhasil. Boleh dicoba tidak saja insyaallah itu sudah kita evaluasi insyaallah. cara susunannya tuh begitu Tidak apa-apa insyaallah. Yang refleksi sekarang kelihatan. Kalau mungkin refleksi. Alhamdulillah, jadi kita sudah punya tanggapan. Nah, sekarang gimana perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan pasca observasi yang ditanggapi oleh Bapak kita? Baik Bu, perasaan saya sangat senang karena dapat menambah wawasan buat saya sendiri seperti itu